Halo pecinta film, gimana kabar kalian semua? Semoga Sobat Mijo sekeluarga diberi rezeki melimpah dan sehat-sehat ya. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Live yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sebuah aksi kelompok pencurian profesional yang sangat mahir dan jenius dalam melancarkan aksinya. Gimana? Penasaran ya? Langsung aja ke cerita filmnya. You can't hack the tech, you gotta hack the people. 700 miles per hour is next to impossible. Dalam sebuah acara pelelangan yang terletak di wilayah Venesia, para tamu undangan berdatangan dan memakai topeng. Tapi beda dari yang lain, seorang pria yang bernama Rus ini malah menunjukkan identitas aslinya. Diketahui, pelelangan yang lagi berlangsung ini diawasi oleh para agen Interpol di bawah pimpinan seorang wanita yang bernama Abby. Karena ternyata Rus adalah seorang pencuri kelas kakap yang diduga akan beraksi di tempat itu. Selain melelang barang-barang antik dan karya seni terkenal, acara pelelangan itu juga melelang sebuah NFT, sekaligus menghadirkan penciptanya yang misterius dan dikenal dengan nama N8. N8 sendiri lebih memilih untuk gak menunjukkan identitas aslinya pada siapapun. Karena itu bisa menjadi sebuah hal yang unik dan bisa menaikkan harga pasar. Buktinya karya N8 yang dilelang sekarang selain keren dan limited, benda berbentuk topeng besar ini dilengkapi banyak sekali kamera yang bisa membuat NFT secara langsung. Setelah melihat karya energi yang begitu memukau, Rus menawarnya dengan harga 12 juta dolar. Mengetahui hal tersebut, seorang pengusaha muda yang kita sebut aja Abi langsung menaikkan harga menjadi 16,5 juta dolar. Rus yang tidak mau ketinggalan, menaikkan harga kembali menjadi 20 juta dolar. Sampai pada akhirnya, saat pelelangan barang tersebut dimenangkan oleh Rus. $90 million in Vegas. 20 million. Ternyata semua adalah ulah Rus dan kelompoknya yang ingin mencuri beberapa barang antik di pelelangan. Setelah semua rencana mereka berjalan dengan mulus, Rus dan kelompoknya kabur dengan membawa N8. Mengetahui hal tersebut, Abby langsung mengerahkan beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Tapi sangat disayangkan karena keahlian yang begitu hebat, kelompok Rus bisa dengan mudah melarikan diri. Setibanya di kapal pesiar, kita bisa melihat wajah asli N8. Pada kesempatan itu, saya harus menepati janjinya membeli karya NFT N8 senilai 20 juta dolar dan berpesta. Rasanya Atas hilangnya N8 yang diculik, segera semua channel televisi menyiarkan berita tentang hilangnya N8 yang melihat sebuah kejanggalan dari Danton dalam sebuah rekaman video, langsung menangkapnya. Sedangkan di waktu yang sama, N8 yang baru sadar jika dirinya telah diculik seketika langsung ketar-ketir. Beruntung sebelum N8 mengira mereka sebuah bandit. Menjelaskan maksud mereka menculiknya, Rus menunjukkan gambar sebuah lukisan Mona Lisa yang awalnya hanya bernilai 25.000 dolar. Tapi setelah berita pencurian lukisan itu tersebar ke seluruh dunia, lukisan Mona Lisa menjadi berharga hingga bernilai 860 juta dolar. Dan berkat Interpol dan sebuah iklan gratis yang menayangkan penculikan N8, kini semua NFT karya N8 melonjak pesat di pasaran sampai di harga 89 juta dolar. Disinilah Rus mengatakan maksudnya, di mana dia meminta 40% dari laba hasil penjualan karya NFT N8. The world's first heist of an NFT. You made $42 million and you made 27 million. Beberapa waktu kemudian di kantor Interpol, Abby yang lagi terburu-buru dengan para anak buahnya dibawa masuk ke dalam ruangan oleh atasannya yang bernama Huxley. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan yang banyak sekali menelan korban jiwa. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu perbuatan seorang pria yang gak berperi kemanusiaan bernama Lars Jorgensen. Dalam semua peristiwa kecelakaan yang terjadi, Jorgensen selalu aja mendapat keuntungan dari saham gorengannya. Huxley berkata bahwa 3 hari yang lalu Jorgensen berkomunikasi dengan para kelompok peretas Leviathan membicarakan serangan besar yang akan menimbulkan jutaan orang tewas. Huxley yang mengetahui bahwa Jorgensen akan membayar kelompok Leviathan dengan emas senilai 500 juta dolar, meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Rus mengajak kelompok Rus bekerja sama dalam misi mereka selanjutnya. Utilities dams all on the grid. Gold, $500 million in gold. Isn't short of stocks and utilities all around. Yes, I do. You want some sleep? Pada malam hari, Abby pun langsung mengunjungi Rus dan menerangkan ingin mengajak bekerja sama. Mendengar hal itu,
Cyrus tampak enggan karena dia tahu seberapa kejamnya Jorgensen. Tapi setelah Abby menjelaskan bahwa itu semua demi keselamatan banyak orang dan berjanji akan membebaskan semua hukuman pada kelompoknya. Dengan berat hati Cyrus menuruti permintaan Abby asalkan Abby harus ikut. Dengan kehadiran Abby, semua anggota kelompok Cyrus menolak karena menganggap jika itu hanya sebuah jebakan. Tapi setelah melihat kedatangan Denton yang ternyata benar dibebaskan oleh Abby, semua kelompok Cyrus sepakat dan mau mendengarkan rencana yang akan mereka lakukan. Abby menjelaskan bahwa Jorgensen dalam 17 hari lagi akan memindahkan 500 juta dolar berbentuk emas batangan dari Bank London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut ke pesawat penumpang. Rencana yang harus mereka buat adalah bagaimana caranya agar emas-emas itu bisa diambil atau dicuri walau dirasa mustahil. Cyrus harus meyakinkan semua kelompoknya agar menganggap bahwa ini hanya aksi pencurian biasa. We can try with it. There's no one else here. There's no one else. Camilla, I'm with you. All right, I don't know if it's possible. Yo, entiendo lo que dice. Come on, guys, stop. It's impossible. It's not impossible. Oh, The bottom, we find a weakness. If there's a way to do it, we find it. Setelah dipikir dengan matang, Cyrus membutuhkan sebuah jet pribadi untuk mengangkut semua emas dan memindahkannya sebelum pesawat mendarat. Mengetahui kalau Opik punya sebuah jet pribadi yang cocok, mereka pun segera pergi mendatangi Opik. Secara mengejutkan, Opik punya sebuah pesawat jet yang sangatlah begitu mewah dengan berbagai fitur yang lengkap. Pada kesempatan itu, Abby dan Cyrus pun menjelaskan maksudnya ingin meminjam jet pribadi Opik dengan terpaksa karena nggak ingin ditangkap karena telah menjalankan beberapa bisnis ilegal. Opik pun akhirnya setuju. Balls We up. understand. Pada akhirnya, kelompok Cyrus melaksanakan tugasnya masing-masing yang dimana Magnus mencari cara agar bisa membobol berangkas dari dalam pesawat yang lagi terbang. Kemudian Camilla belajar cara mengemudikan sebuah pesawat jet. Cyrus menyuruh Luke untuk membongkar NFT, energi yang dia beli, menempelkan semua kamera pada jet dan membuatnya agar tidak terlihat. Denton berakting layaknya seorang bapak-bapak seperti biasa membawa beberapa barang yang dibutuhkan. Sedangkan Misun mencari cara agar bisa memasuki sistem pesawat dan membuat semua rencana berjalan dengan lancar. Tapi karena alat penghilang radar yang digunakan mereka bila diaktifkan secara bersamaan dalam dua pesawat akan terdeteksi, Abby yang punya seorang teman yang mungkin dapat membantunya, langsung membawa Cyrus menemui orang itu. Di sebuah cafe, mereka menemui kenalan Abby yang bernama Harry. Awalnya Harry menolak kerjasama dengan mereka karena nggak peduli dengan masalah mereka berdua. Beruntung Cyrus yang tahu keinginan Harry berjanji akan memberikan 1 juta dolar jika Harry mau bekerja sama. Hingga akhirnya si Harry ini pun bersedia untuk bekerja sama. Setelah memastikan Harry mau bekerja sama, Cyrus dibawa oleh Abby ke hadapan Huxley dan secara nggak diduga pada kesempatan itu, Huxley mengatakan kalau orang yang telah memberi mereka informasi yang bernama Arthur ditemukan tewas terdampar dalam keadaan tubuh yang telah dimutilasi. Mengetahui hal tersebut, Cyrus yang ketakutan pun lebih memilih untuk keluar dari misi mereka kali ini. Tapi karena tidak mau semua kelompoknya dipenjara, dengan berat hati dia mengatakan akan tetap melanjutkan misinya. But understand if we decide to do this, that we're doing it for you. I will talk to my team. See you back in London. Beberapa waktu kemudian, belum juga kabar berita tentang Arthur hilang. Cyrus dan kelompoknya dibuat ketakutan oleh tindakan Jorgensen demi mendapatkan keuntungan dari saham gorengannya. Jorgensen yang bekerja sama dengan kelompok Leviathan telah membanjiri hampir seluruh kota wilayah Madrid yang banyak sekali menelan korban jiwa. Atas hal itulah Cyrus yang tidak mau kalau semua kelompoknya menjadi korban, menyuruh mereka untuk berhenti dan hanya dia dan Abby yang akan melanjutkan misi. Tapi secara gak disangka, semua kelompok Cyrus yang sangat tulus memutuskan untuk melanjutkan misi karena alat berbentuk seperti bom dan sangat sulit untuk dibawa ke dalam pesawat penumpang. Mereka pun memisahkan bagian-bagian agar bisa dibawa masing-masing orang dan dirakit dalam pesawat nanti. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat di Bandara Heathrow, London, Cyrus dan kelompoknya berhasil memasuki pesawat yang berisi emas-emas Jorgensen. Tapi saat pesawat akan lepas landas, mereka dikagetkan dengan Luke yang ternyata tidak jadi ikut dalam misi. Di tempat lain, Camilla telah bersiap-siap menerbangkan jet silumannya untuk berada tepat di bawah pesawat mereka nanti. Setelah dirasa udah saatnya, Harry pun beraksi, yang mana dia memperingatkan pilot tentang sebuah turbulensi yang akan terjadi di puncak pegunungan. Mengetahui hal itu, satu persatu kelompok Cyrus pergi ke toilet menyimpan alat itu. Hingga saat tiba giliran Abby untuk menyatukan semua perangkat itu dan menyimpannya karena sebuah guncangan yang diakibatkan sinyal antara kedua pesawat yang bertabrakan, Abby malah tidak sengaja menjatuhkan alat tersebut. Cyrus yang merasa ada hal yang tidak beres segera masuk ke toilet dan membantu Abby merakit alat. Di waktu yang sama,
Camilla berusaha agar jet yang dia kemudikan bisa tepat berada di bawah pesawat dan tidak ketinggalan. Magnus pun melancarkan aksinya membobol brankas yang ada di pesawat itu. Beruntung atas kerjasama yang sangat baik, mereka berhasil menjalankan misi. Tidak lama kemudian, Harry menghubungi pilot pesawat dan mengalihkan pendaratan ke wilayah Charlie. Delta Foxtrot beralasan ada banjir yang melanda di landasan udara Zurich. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga sang pilot pun menyetujui perintah yang dikatakan Harry. Dan setelah semuanya beres, Harry menghubungi Camilla agar menurunkan sebuah drone untuk mengalihkan perhatian para pengawas menara kontrol lain. Merasa ada hal yang tidak beres, anak buah Jorgensen segera mengemasi barang-barang dan merancang sebuah pistol kecil. Tidak berselang lama, salah satu anak buah Jorgensen menyandera seorang pramugari dan berniat untuk masuk ke ruang kokpit. Melihat hal itu, tentu saja Cyrus dan Abby pun segera menghentikan mereka. Perkelahian tidak bisa terhindarkan lagi, walau hanya berdua Cyrus dan Abby bisa membuat anak buah Jorgensen sedikit kesulitan. Di waktu yang sama, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mendapat sebuah masalah karena mendarat di atas hamparan es. Dan saat Cyrus dan Abby akan mengecek Magnus tiba-tiba sangat disayangkan karena kejadian itulah Cyrus, Abby dan juga Magnus tertangkap oleh para anak buah Jorgensen. Jorgensen yang baru mendapat kabar bahwa kelompok Cyrus akan mencuri semua mas-masnya memerintahkan anak buahnya agar membawa mereka alhasil. Camilla yang baru tiba juga diangkut bersama Cyrus dan juga Abby. Sayangnya, karena jet yang mereka tumpangi bakal kelebihan muatan, Magnus dibawa dan akan dilenyapkan. Di tempat lain, Hookley yang mendapat kabar kalau Abby dan kelompok Cyrus telah tertangkap dan akan dibawa ke hadapan Jorgensen bersama semua masnya memerintahkan seorang anak buahnya untuk menghubungi NATO, meminta bantuan mereka agar menghentikan jet yang ditumpangi Abby. Di waktu yang sama, Camilla yang cerdik mengemudikan pesawatnya dengan ekstrim bermaksud untuk melepas mode jet siluman mereka. Sementara itu, Magnus yang akan dieksekusi oleh anak buah Jorgensen dengan cerdik bisa membalikan keadaan dan langsung kabur. Akhirnya dua pesawat jet tempur dikerahkan pihak NATO untuk memastikan apakah benar dalam jet yang ditumpangi Cyrus adalah para teroris seperti yang dikatakan Huxley. Beruntung Harry yang juga mengetahui hal itu menghubungi pihak NATO bahwa dalam jet terdapat warga sipil yang disandera. Mendengar laporan bahwa NATO tidak mau menembak jet yang ditumpangi Cyrus, namun Huxley tetap memerintahkan NATO agar segera menembak jet itu. They're planning bigger than Madrid. We can't shoot it down. What's your order, Commander Hudson? We can't let them arrive and get that goal. You hear me? Copy. Beruntungnya, sebelum rudal ditembakkan, Cyrus dan Abby menghajar beberapa anak buah Jorgensen dan memberi tulisan di bawah jet. Camilla yang paham dengan hal tersebut langsung menjungkir balikan jet mereka agar pihak NATO bisa melihat keadaan mereka saat ini. Alhasil, setelah mengalami pertarungan yang sangat melelahkan dan mengalahkan semua anak buah Jorgensen, Cyrus, Abby dan juga Camilla bisa mendarat tepat di halaman rumah Jorgensen. Jorgensen dan seorang petinggi Leviathan yang bernama Martina langsung menghampiri Cyrus, Abby, dan juga Camilla. Dengan tertangkapnya mereka, Misun segera menjalankan tugasnya. Mengetahui kalau salah satu dari mereka adalah anggota Interpol, Martina seketika itu juga menghentikan transaksinya dengan Jorgensen. Karena hal itulah, Jorgensen yang gak punya hati nurani langsung menembak Martina. Beruntung, sebelum hal buruk terjadi pada kelompok Cyrus, beberapa kepolisian datang ke tempat itu. Karena para polisi belum percaya pada kelompok Cyrus, dari sebuah layar yang terletak di bawah pesawat, Misun menayangkan cuplikan Martina yang ditembak oleh Jorgensen. Gak berselang lama, Huxley dan para agen Interpol lain datang ke sana dan langsung menangkap Jorgensen. Mengetahui kalau Huxley berniat untuk melenyapkan mereka tadi, secara gak diduga, Abby seketika itu juga keluar dari Interpol dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cyrus. I quit. No need. Abby, let me explain. Beberapa waktu kemudian, Cyrus mengatakan hal yang tak terduga pada Abby, karena ternyata sebenarnya mereka telah mencuri semua emas milik Jorgensen. Emas-emas itu ditukar dengan emas palsu yang dibuat oleh Magnus saat mereka berdua mengunjungi Harry dan Luke. Sebenarnya dia nggak keluar, melainkan menjalankan tugas lain menurunkan emas-emas itu. Atas semua keberhasilan yang mereka lakukan, dengan resmi, Abby menjadi bagian dari kelompok Cyrus. Akhirnya film ini pun tamat. Oh, no, I shouldn't even be here. No, we. Do you want to do the honors? That's me. You did it. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Sampai jumpa di review film selanjutnya. It's never been this good.